warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kembali Allah taala mempertemukan kita bersama di Masjid GSI ini. Pertama kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat subuh kita Bapak Ibu. Yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita mengkaji kitab bagaimana agar sekeluarga kumpul bersama di surga. Ini adalah upaya kita thalabul ilmi, kita mencari ilmunya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa mengamalkan Bapak Ibu, yang tujuannya nanti bagaimana agar kita sekeluarga bisa kumpul bersama di surga. Dan ini adalah amal soleh. Kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama pagi hari ini di masjid ini Bapak Ibu, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Jadi sebagaimana biasa Bapak Ibu, oh iya ini karena masih momen Syawal nggih, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita semua kepada Ramadan berikutnya Bapak Ibu dalam kondisi kita sehat walafiat dan semangat beribadah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan kemarin, menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang termasuk diampuni, termasuk dimerdekakan dari api neraka dan yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Nggih. Sebagaimana biasa saat kita mulai, masih ingatkan Bapak Ibu ayat-ayat yang dengannya Allah Ta'ala bimbing kita. Ayat-ayat yang dengannya Allah Ta'ala itu mengajari manusia bagaimana agar bisa kumpul bersama di surga. Masih ingat nggih? Ayat pertama apa Bapak Ibu? Halo? Napa? Surat At-Tur ayat 21. Ini perintahnya untuk mengajarkan apa? Dalam? Nggih, jadi At-Tur ayat 21 ini perintah dari Allah Ta'ala kepada kita semua agar mengajarkan iman.
Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, kemudian diikuti anak keturunannya dalam iman. Nah, berarti kan wajib mengajarkan iman. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, niscaya kami susulkan, kami gabungkan dengan mereka, ya, nenek moyangnya kami gabungkan dengan mereka, anak keturunan mereka itu di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala amal soleh mereka. Kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang tergantung kepada amal yang dia usahakan. Jadi orang tua wajib menanamkan iman. Gimana caranya? Sudah tahu kan? Sudah pernah kita bahas Bapak Ibu. Kalau misalnya Mas lupa ya nanti bisa ditanyakan. Ayat kedua apa? Nawa yang kedua, halo? Boten kepireng Bu, sing keras. At-Tahrim ayat 6. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum apa? Nara, wahai orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu berarti kewajiban orang tua melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Mengajarkan, termasuk nanti bab 10 ini tuh masuk di ayat itu, mengajarkan ilmu syar'i kepada anak, mengajari mana yang halal, mana yang haram, biar ngerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang tauhid, mana yang syirik, ya, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, ini mewajibkan orang tua harus ngerti, Pak. Nah, kalau tidak ngerti gimana mau mengajarkan, ya kan? Dan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang bertakwa. Imam itu nggak boleh sembarangan loh, Pak. Kayak misalkan imam sholat, ya boleh ndak orang gak iso ngaji ngimami? Halo? Ndak boleh, kecuali kalau makmumnya podo gak iso ngajine ya ndak apa-apa kan begitu. Karena imam itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Menjadi imam suatu kaum itu yang paling aqra', paling pinter bacaan Qur'annya, baik hafalannya paling banyak, penafsirannya menafsirkan paling faham, makharijul hurufnya paling sahih, tajwidnya paling ngerti, kan begitu kan? Seperti itu. Nah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang bertakwa. Berarti yang namanya imam itu harus mempunyai nilai lebih, Pak. Jadi pemimpin dari orang-orang yang dibawahinya itu berarti harus memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Termasuk apa? Termasuk punya ilmu lebih sehingga bisa mengajarkan, lebih ngerti dari anak istrinya tentang agama, lebih semangat ketika mendatangi kajian ilmu, dan pada sisi ibadah lebih banyak ibadahnya, gitu loh. Ibadah nafilahnya lebih banyak, kemudian zikirnya nggak pernah ketinggalan. Itu nilai lebih, Bapak Ibu. Itu waja'alna lil muttaqina imama. Ayat berikutnya apa? Halo? At-Tahrim ayat 8. Perintah apa itu? Perintah bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, kan begitu. Nah, ini perintah kepada kita Bapak Ibu dari Allah Ta'ala untuk apa? Untuk belajar. Loh Ustadz, apa hubungannya taubat dengan belajar? Bapak Ibu, orang bertaubat itu jangan dikira terus ujuk-ujuk taubat, gak semudah itu taubat itu Pak. Jadi taubat itu harus orangnya itu ikut ngaji dulu. Ketika ikut ngaji dia paham kan, ini tahapan kedua. Ketika ikut ngaji dia paham, gak ngantuk, gak turu ya, sehingga ilmunya masuk. Oh tiba-tiba tidak boleh ya, oh tiba-tiba selama ini saya salah ya. Nah ketika dia merasa melakukan kesalahan selama ini tidak benar, baru bertaubat. Jadi jangan dikira orang sih nggak pernah ikut ngaji terus ujuk-ujuk taubat, mboten Pak, ndak ngira, ndak bakalan. Karena taubat itu adalah tahapan keberapa tadi? Ketiga. Nah ini berarti yang namanya kalau kita ingin sekeluarga itu masuk surga harus rajin semangat tolabul ilmi, biar ngerti mana sing halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang ndak. Karena ketika dia tahu, dia meninggalkan itu semua Bapak Ibu. Nggih. Masya Allah, matur nuwun Pak Parto, jazakumullahu khairan. Ayat berikutnya Pak, yang keempat, napa? Muharram. Sing keras yang terlobah. Napa Pak Priyono? Surat Al-A'raf, Al-Baqarah ayat 166 46. Gimana bunyinya? Nggih, gimana bunyinya? Bukannya Al-Baqarah 221. 221 apa 166? 221. Nggih, saya kira 221 Pak Priyono nggih. Itu perintah apa? Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Artinya apa? Jangan kalian wahai laki-laki menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Kadang-kadang laki-laki itu nek ketok orang ayu nih gak karu-karuan nggih Bapak Ibu nggih. Nah ini kata Allah, nek musyrik jangan. Ada wanita kuaya misalnya, janda, ndak apa-apa, saya nggak dinafkahi, ndak apa-apa, perasaku, ya. Tapi musyrik, nah kata Allah, wala amatun musyrikatun, demi Allah, budak yang wala amatun mukminatun, budak yang beriman, khairun, jauh lebih baik, min musyrikatin, daripada apa tadi musyrikatin? Daripada wanita musyrik, ya, daripada wanita musyrik, walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu apa? Membuatmu kagum. Nah ini tadi kepada para laki-laki yang mau menikah Pak. Nah selanjutnya kepada para wali, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kalian wahai para wali jangan menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik sampai laki-laki musyrik itu beriman. Kata Allah, wala abdun mu'minun, demi Allah budak beriman, khairun, jauh lebih baik, min musyrikin, daripada laki-laki musyrik, walau a'jabakum meskipun laki-laki musyrik membuatmu kagum. Dengan apa? Dengan penampilannya, misalnya ganteng gitu kan, atau dengan soalnya suka nge-gym ya, sehingga perutnya itu berapa pik Pak? Pik atau pak? Nggih. Nah itu kan, atau karena gajinya Masya Allah gitu kan besar sekali, 7 triliun tidak habis misalkan.
Tapi kalau musyrik, kata Allah, percuma, jangan. Ulaika yad'una ilal nar, karena mereka semua itu ngajak kepada neraka, Pak. Enggak boleh sama Allah, enggak boleh. Jadi yang diutamakan adalah apa? Kalau jenengan mau menikah, kalau jenengan cari mantu, yang diutamakan adalah gajinya, Pak. Nek gajinya gak ono, ojo diterima jadi mantu, ngoten nggih. Masih ndak sholat, ndak popo gitu nggih. Jadi yang dilihat itu agamanya, Bapak Ibu. Nggih, ini beberapa ayat yang senantiasa ketika mengawali majelis ini saya ulang-ulang terus biar panjenengan apal. Insyaallah sudah apal nggih. Apal ayatnya, Pak, jangan apal anunya, apa nomere. Nggih. Begitu, paling tidak tahu maknanya lah. Nah, sekarang ini ada hal-hal yang harus diajarkan orang tua kepada anak. Poin pertama itu tanggung jawab besar setiap ayah. Nggih. Poin kedua, sarana pendidikan yang harus dipergunakan ayah ketika mendidik anak. Ini, Pak, halaman 200. Sarana pendidikan yang harus dipergunakan ayah ketika mendidik anak. Pertama, mendidik dengan teladan. Mendidik dengan teladan. Jadi memberikan contoh, Bapak Ibu, ini yang paling mudah. Karena yang namanya anak itu ilmunya, perbuatannya, kelakuannya itu kan kelakuan orang tuanya kan, Bapak Ibu. Oke? Kelakuan orang tuanya. Memang kadang-kadang dapat dari teman-teman yang tidak baik, dapat dari sekolahan, ya. Tapi kalau orang tuanya senantiasa mengingatkan, memberikan contoh yang baik, tetap orang tua yang pertama kali, Pak. Nah, ini mengharuskan bahwa anak itu akrab kepada bapak ibunya. Kalau kita melihat dialog yang ada dalam Al-Quran itu kan dengan ayah kan, nggak ada dialog dengan ibu, ada dalam Al-Quran. Nabi Yusuf dengan siapa? Ibunya tak? Halo? Dengan bapaknya. Luqman kepada siapa? Putranya. Luqman sebagai bapak, Pak. Jadi dialog Nabi Ibrahim juga dengan siapa? Ayahnya. Bapak dengan ayah. Jadi ini mengharuskan bapak itu akrab dengan anak, Pak. Oke? Sehingga anak itu bangga dengan bapaknya gitu loh. Kadang-kadang naudzubillah ada anak benci kepada bapaknya. Jangan, Pak. Kalau gitu gimana bisa ngajari mau sudah benci? Oke? Jadi ini mendidik dengan teladan. Maksudnya seorang ayah menjadi teladan yang baik pada segala aspek. Dia memberikan contoh yang baik pada masalah ibadah. Ya pokoknya ketika azan, mendengar azan, deng langsung berangkat, Pak. Kalau misalnya bapaknya itu azan kelewes, malasnya masjid, pasti anaknya juga begitu. Besok diperintah, berangkat ke masjid, gak akan berangkat. Wong contohnya sing ngongkon gak berangkat kok, kan begitu kan? Ya, dalam masalah ibadah. Misalnya kalau orang tuanya suka sedekah gitu kan, suka bagi-bagi, apa suka berbagi apapun itu itu nanti anak itu insya Allah Bapak Ibu otomatis niru sendiri, meskipun tidak disuruh gitu loh. Dan andaikan perlu disuruh itu mudah sekali gitu, karena misalnya contoh nih gitu ya, masalah ibadah, kedermawanan, zuhud itu apa Bapak Ibu? Zuhud itu dia itu punya dunia tapi tidak mau mendapatkan gitu. Jadi jangan dikira yang namanya zuhud itu orang tidak punya karpet, tidak punya kulkas, tidak punya mesin cuci. Itu bukan zuhud, itu miskin namanya. Jadi orang zuhud itu dia tuh dunia punya, Pak, cuma dia tidak mau ngambil. Itu namanya zuhud. Jadi hidup sederhana, bukan karena dia tidak punya, tapi memang dia milih sederhana. Makanya dalam hadis itu kan Nabi mengatakan al-badzadzatu minal iman. Badzadzah ya, hidup sederhana, gak neko-neko ya. Itu termasuk iman. Misalkan
ya kalau dalam hal pakaian misalnya dia mampu beli pakaian harga 1 juta misalnya, tapi dia sih pakaian larang-larang, sepenting tutup aurat, sepenting enak kan gitu kan Bapak Ibu, mending dibuat sedekah. Tawadhu misalkan dalam omongan, dalam sikap ketika berbicara dengan siapapun ya. Itu jadi model orang tawadhu itu ndak mudah apa ya? Ndak mudah bully, ndak mudah pokoknya apa gitu ya. Kan kelihatan Pak orang sombong dengan orang tawadhu itu dari nada ngomongnya kelihatan. Nah ini kalau orang tua tawadhu, anak itu meniru begitu gitu. Terus penyantun itu apa? Mudah memaafkan ya. Terus pemberani di samping senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladannya. Jadi kadang-kadang anak bertanya kenapa sih kok kita begini, ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita seperti ini gitu Pak. Nah jika demikian maka pengajaran yang diberikan ayah akan bermanfaat bagi anak dan anak mengikutinya dalam segala hal tersebut. Jadi yang pertama kali bertanggung jawab Bapak Ibu itu adalah siapa? Ibu atau anak? Ayah, nggih, ayah. Karena hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah ra'in, pemimpin, penggembala, wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari apa yang dibawahinya. Nggih, jadi pertama kali itu ayah Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan ayahnya ndak ada, atau misalnya ayahnya itu ada tapi nggak ada Pak, ada tapi sepertinya nggak ada. Nah bukan berarti kemudian sang ibu itu boleh pancene bapakmu gak apa misalnya ndak ngurusi, jangan kemudian dia juga acuh tak acuh gitu. Karena banyak para ulama itu Bapak Ibu yang mereka itu menjadi ulama itu dengan didikan ibunya tok. Coba Imam Syafi'i, coba Imam Ahmad ya. Malah Imam Ahmad itu kan di Baghdad Bapak Ibu, di Baghdad. Di mana Baghdad itu? Di Irak. Jadi Irak itu dingin sekali, kalau hari-hari dingin loh, ngalah-ngalah Indonesia Bapak Ibu. Sebelum subuh ya, itu kata Imam Ahmad itu bercerita, sebelum subuh tiap hari ibunya itu godok air panas Pak. Nah waktu itu jangan dikira pakai LPG itu kondi ya, jadi ya kayu bakar lah. Habis itu anaknya dimandikan, dipakai, terus dia pakai jilbabnya, diantar ke masjid hanya untuk belajar Pak. Itu di hari-hari yang sangat dingin sebelum subuh itu berangkat, Masya Allah itu. Akhirnya jadi orang seperti Imam Ahmad begitu. Seperti itu. Jadi banyak ulama itu yang Masya Allah justru mereka itu jadi ulama karena didikan ibunya. Yang kedua, mendidik. Kalau yang pertama dengan teladan, yang kedua mendidik dengan ibadah. Apa maksudnya mendidik dengan ibadah? Maksudnya ayah mendidik anak untuk menguatkan ibadahnya. Anak diajari mengamalkan berbagai macam ibadah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendidik dengan ibadah ini. Jadi maksudnya anak itu dibiasakan ibadah Pak dari kecil. Dibiasakan sholat duha, dibiasakan sholat tahiyatul masjid. Sekarang lo banyak jamaah itu kajian duha ngono masuk masjid gak ono sing sholat tahiyatul masjid. Coba jenengan Pak, pas kajian duha, ada kajian duha nggak di sini? Nggak ada nih. Halo, nggak ada. Ada apa nggak ada?
Kalau ibu-ibu ada mboten? Coba jenengan lihat ketika kajian duha, ibu-ibu itu biasanya kan banyak ibu-ibu Pak. Ono sing salat tahiyatul masjid ndak? Oh, lagi haid. Masuk haid kabeh. Ya, jadi dibiasakan setiap masuk masjid itu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena masjid itu kita bentuk penghormatan seperti itu. Ya, dibiasakan sholat 12 rakaat rawatib itu Pak, yang 2 rakaat sebelum apa? Sebelum asar, nggih. Sebelum Jumatan. Halo, sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla itsnatai asyrata rakaatan tatawwuan min ghairil faridah, barang siapa salat 12 rakaat tatawwu bukan fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah bangun baginya rumah di surga. Masya Allah, dibiasakan Pak. Nah, kalau nggak dibiasakan kapan? Oke, ngapunten, anak itu kalau nggak dibiasakan dari kecil nggak bakalan gedenya terbiasa. Meskipun rumahnya itu Pak pinggir masjid ya, mendengar adzan itu loh. Tapi kalau nggak pernah dididik bapaknya, ibunya ke masjid, nggak berangkat nang masjid Pak. Gini apa mboten? Nggih, wis gak usah ndelok sapa-sapa ya, ndelok kita dhewe lah. Seperti itu. Nggih, jadi begitu. Jadi orang itu tergantung kepada pembiasaan dari kecil, Pak. Makan tangan kanan ya. Kalau dibiasakan dari kecil makan tangan kanan, sebelumnya bismillah akan seperti itu. Tapi kalau ndak, masih buka lo mangane tangan kiwa. Kan begitu kan? Ya, jadi ini mendidik dengan ibadah artinya anak itu dibiasakan ibadah sejak kecil, dibiasakan bangun untuk sholat malam. Tidak usah banyak-banyak, 1 rakaat saja atau 3 rakaat rutin tiap malam, masya Allah ya. Itu kalau bisa rutin itu masya Allah, daripada 11 rakaat tapi Ramadan tok. Buat apa? Kan begitu ya. Jadi mendidik dengan ibadah itu maksudnya anak dibiasakan dengan ibadah, dibiasakan dengan berpuasa sing bener seperti apa, dibiasakan sahur. Ini diajari biar terbiasa Pak. Jilbaban juga begitu, sejak kecil dibiasakan menutup aurat. Kalau tidak begitu, gede-gede disuruh jilbaban, walah sumuk, walah kurang dapat hidayah. Masa belum dapat hidayah kok bangga, kan begitu. Oke. Jadi ini anak dibiasakan mengerjakan sholat berjamaah di masjid, dibiasakan mengerjakan sholat nafilah 12 rakaat setiap harinya, dibiasakan bangun malam untuk sholat malam, dibiasakan berpuasa Senin Kamis, dibiasakan tilawatul Quran minimal 1 juz setiap harinya, habis subuh, habis maghrib gitu Pak. Dibiasakan rutin membaca zikir pagi petang dan lain sebagainya. Nah ini juga ya orang tua lagi-lagi didik lewat teladan, itu lebih cepat. Kemudian ketiga, mendidik dengan memberi nasihat, diajak ngobrol, kasih ilmu. Nah ini kan momen-momen yang mungkin biasanya pas naik kendaraan bareng, jalan-jalan bareng, makan bareng, Pak, mancing bareng gitu. Ini dilakukan dari hati ke hati, yakni seorang ayah memberi nasihat anak dari hati ke hati, sebagaimana dilakukan Luqman Al-Hakim kepada putranya. Nah, apa yang dinasihatkan yaitu surat Luqman itu kita baca aja, apa aja poin-poinnya itu, mulai ya bunayya la tusyrik billah inna syirka apa la dzulmun adzim. Nah, jangan musyrik, syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Apa itu Pak syirik? Dijelaskan Bapak Ibu, contohnya begini-begini gitu kan.
Juga memberi pesan khusus kepada mereka, kepada anak, agar selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Jangan diajari fanatik kepada guru, fanatik kepada ini, fanatik kepada itu, gitu Bapak Ibu nggih. Ya, jadi diajari kalau fanatik itu kepada qala Allah, qala Rasul. Kemudian yang keempat, mendidik dengan pengawasan. Diawasi terus. Bener ndak anakku ini? Jangan-jangan bagusnya di rumah tok, di luar ndak bagus gitu kan. Nah, ini sampai kapan orang tua mengawasi? Ya selama orang tua masih hidup, Pak. Nggih. Jadi jangan dikira anak itu diawasi pas kecil aja, ketika balik, ketika lulus kuliah diculno, mboten. Buktinya Nabi SAW, bahkan Fatimah dan Ali pun loh Bapak Ibu itu masih diawasi, dibangunkan untuk sholat apa? Malam. Tahu hadisnya apa jenengan? Jadi ceritanya Fatimah itu kan sangat keras Pak kerjanya, hidupnya susah. Jadi tangannya itu sampai kasar. Kenapa? Karena ya umba-umba, kemudian deplok nopo? Deplok jagung. Ada jagung nggih. Oh gandum nggih. Bikin roti sendiri. Nah, kalau jenengan sekarang kalau mau bikin apa-apa kan tinggal beli terigu gitu aja nang Indomaret ya kan. Dulu ndak ngerasa nono Indomaret. Jadi mulai ngonceki sampai deploke sampai jadi tepung sampai jadi roti. Makanya kemudian Ali itu ya wis coba minta kepada Nabi barangkali ada pembantu kan gitu kan. Fatimah berangkat nang Nabi Bapak Ibu. Nabi ndak ada, ketemunya Aisyah, disampaikan kepada Aisyah. Aisyah menyampaikan kepada Nabi SAW. Nah, Nabi itu datang malam-malam Pak, sekalian membangunkan mereka berdua untuk sholat malam. Jadi meskipun mantunya itu Ali bin Abi Thalib, meskipun putrinya itu adalah Fatimah, tetap dibangunkan sholat malam sama Nabi. Sampai kata Ali itu kan kondisi gelap nggih, kondisi gelap nggak ada lampu, beda dengan rumah panjenengan sing kelap-kelip Masya Allah gitu kan. Dan tidurnya itu bukan di atas spring bed Pak, di bawah di lantai. Dan Nabi kan gelap nggak melihat, sehingga kata Ali itu aku sampai merasakan dinginnya kaki Nabi Muhammad SAW pada dadaku gitu, karena nempel. Nah, Nabi mengatakan, mau ndak ku beritahukan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Kan tadi mintanya pembantu ya. Ada yang tahu hadisnya gimana? Jadi sebelum tidur bacalah apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa kali? 34 kali. Nah, tidak seperti setelah zikir sholat itu, enggak seperti setelah sholat ya, enggak seperti zikir setelah sholat, tetapi Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa kali? 34 kali. Itu kata Nabi SAW lebih baik daripada pembantu Bapak Ibu. Masya Allah ya. Ketika Ali ditanya, ini kan sama Ali kan rutin dilakukan terus, dia ditanya sampai malam perang Siffin itu jenengan melakukannya? Aku tetap melakukannya. Perang Siffin itu perang Ali Bapak Ibu dengan Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya sebetulnya ya sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pertikaian yang terjadi di antara para sahabat itu kita diam. Memang dari sisi siapa yang benar itu Ali yang lebih benar. Tapi di sini ini semuanya berdasarkan ijtihad Bapak Ibu. Kita jangan menyalah-nyalakan sahabat, menyalahkan Muawiyah atau ini. Masalahnya kalau kemudian kita itu membela Ali, tok menjelek-jelekan Muawiyah, berarti kita sama dengan orang Syiah. Kalau misalkan kita membela Muawiyah, Bani Umayyah, dan mengatakan Ali salah, berarti kita ikut Khawarij, kan begitu? Nggih. Khawarij, ya orang Khawarij, orang Syiah itu sama-sama membenci para sahabat Pak, sama-sama menghalalkan darah para
sahabat. Orang Syiah bunuh Utsman, bunuh Umar, ya kan. Sementara kalau orang Khawarij bunuh Ali, bunuh Muawiyah rencananya, cuma yang ditakdirkan Allah Ta'ala meninggal adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi tentang pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, sikap kita itu diam, nggak membela ini, nggak membela itu, dan mengatakan mereka semua itu atas dasar ijtihad, dan mereka itu melakukan itu bukan karena mereka itu pingin kepentingan duniawi, Pak. Itu para sahabat. Jadi para sahabat itu bedanya dengan kita. Kalau kita kan ada kepentingan duniawi, mereka ndak ada, Bapak Ibu. Mereka ndak ada. Ya salah satu contohnya aja. Ini orang rendahan di antara para sahabat. Rendahan itu maksudnya tingkatan takwanya itu jauh dibandingkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan. Jadi sampai seperti itu gitu loh. Maka bagaimana dengan yang tinggi tingkatan imannya? Jadi ada orang Arab Badui, Bapak Ibu, ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang melawan orang-orang Yahudi. Ini di Madinah, itu perang Khaybar. Itu ada orang ikut perang, kemudian mendapatkan ghanimah, Pak, mendapatkan rampasan perang. Ketika dibagi-bagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orangnya tidak ada. Barang ketika orangnya datang, dipanggil sama Nabi, ya, itu dikasih jatahnya. Dia bilang begini, wahai Rasulullah, laisa ala hadza bay'tuk. Bukan untuk mendapatkan ini saya membaiat panjenengan itu. Jadi dia itu katanya, saya tuh ikut berperang, baiat panjenengan bukan biar dapatkan ghanimah, biar nggak dapat dunia ini gitu loh, bukan karena biar dapat dunia, tetapi agar panah itu masuk dari sini, keluar dari sini. Itu orang Arab Badui. Jawaban Nabi apa? Idza sadaqta yasduqillahu ma'ak. Jika kamu jujur, benar dalam ucapanmu, niscaya Allah juga akan benar terhadapmu gitu. Benar, Pak, dia tidak mau mendapatkan ghanimahnya. Terus nggak lama setelah itu dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia sebagai syahid, persis seperti perkataannya, panah masuk dari sini, keluar dari sini. Itu padahal ya orang maksudnya orang rendahan di antara para sahabat. Ya sahabat itu semuanya mulia, ya jauh lebih mulia dibandingkan saya dan kita semua, Bapak Ibu. Tetapi di antara mereka kan bertingkat-tingkat juga levelnya. Maksudnya ada yang pertama kali masuk Islam, ya kan, seperti Abu Bakar, ya kan, seperti kemudian ada yang ikut perang Badar, ada yang ikut Bai'atul Aqabah, ada yang baru masuk Islam saat Fathu Makkah, ya kan. Ini mereka tingkatannya beda-beda, Bapak Ibu, tingkatannya beda-beda. Makanya ketika terjadi pertikaian antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, kita tahu siapa Khalid bin Walid, kita tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Ini sama-sama sahabat Nabi, Pak, sama-sama mulia. Tapi kalau dilihat lebih mulia mana antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid? Halo, lebih mulia sinten? Panjenengan nggih. Halo? Lebih mulia Abdurrahman bin Auf. Ngapunten, bismillah. Bismillah, biar ndak batuk-batuk nggih. Nah, biasanya kalau minum kopinya Pak Parto ini ndak batuk. Nggih. Jadi Abdurrahman bin Auf ini lebih mulia, Pak, dari Khalid bin Walid, karena Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali. Khalid bin Walid kapan masuk Islamnya? Ya, meskipun Khalid bin Walid itu memiliki banyak keutamaan, Pak. Perang itu nggak pernah kalah, gitu. Dan itu pun meninggalnya di atas kasurnya. Makanya nggak bener lah orang yang mengatakan bahwa nih suka perang mudah mati, nggak bener ya. Buktinya Khalid bin Walid, ya, tubuhnya itu banyak, ada tusukan pedang, ada sabetan pedang, tusukan tombak, terkena panah, ya, itu tubuhnya itu semuanya, tapi meninggalnya di atas kasurnya gitu kan. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf
itu juga termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nomor 6 dia. Nah itu pernah terjadi Pak, lo-loan apa gitu loh. Ya memang sahabat kan ya tidak maksum kan, yang maksum kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya itu iman dalam diri mereka itu masya Allah gitu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini Pak. Gimana hadisnya itu? Ada yang tahu? Halo? Nggih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tasubbu ashabi. Kalian jangan mencaci sahabat-sahabatku. 3 kali Pak. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma yaqbalul astagfirullah, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Rob ya, yang jiwa Muhammad dalam genggaman tangannya, jika seseorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nggih. Tahu gunung Uhud Bapak Ibu? Menginfakkan emas sebesar gunung Uhud itu ma balagha mudda ahadihim, ya, tidak sebanding, tidak sampai ya dengan senilai 1 mud yang mereka infakkan, diinfakkan para sahabat, au nasifahu atau separuh mudnya gitu. Jadi ini masalah-masalah iman yang ini akhir-akhir itu menginfakkan emas sebesar apa? Gunung Uhud. Dan yang awal-awal menginfakkan bu kurma, bu gandum, 1 mud atau setengah mud, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, karena beda level nih, beda level iman, beda level ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang emas sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menandingi 1 mud atau setengah mudnya sahabat yang awal-awal masuk Islam. Gitu loh. Makanya kita tidak boleh ya, nggak boleh menjelek-jelekan para sahabat seperti itu. Kemudian yang kelima, mendidik dengan hukuman. Nah ini banyak Pak orang tua itu kadang-kadang yang saking nggak perhatiannya kepada anak nggak pernah dihukum. Ada yang saking cintanya memanjakan anak, anak nggak pernah dihukum. Dan sebaliknya, ada juga orang tua itu yang dikit-dikit menghukum, dikit-dikit membentak, dikit-dikit berteriak. Nah ini kita diperintahkan menghukum Pak, tetapi sewajarnya gitu loh. Maksudnya seorang ayah terkadang perlu memberi hukuman kepada anak saat diperlukan. Seperti memukul anak yang malas sholat ketika sudah berumur berapa tahun? 10 tahun. Dipukul pakai apa Pak? Kenapa pakai lenjing? Ya ini dipukul dengan sapu kebas atau apa, intinya pukulan yang tidak meninggalkan bekas dan menghindari daerah-daerah yang rawan. Itu pun ketika meninggalkan sholat Pak. Berarti untuk perkara-perkara yang tidak sampai meninggalkan sholat nggak boleh dipukul. Mosok mecano piring mulai dipukul dendeng-dendeng ngono. Ya ndak boleh nggih. Juga hukuman-hukuman lain yang sifatnya mendisiplinkan agar anak jera dan tidak mengulangi kesalahan sesuai kadar yang diperlukan Bapak Ibu. Jangan kemudian wis digepuki mbek apa begitu. Ya ini sarana pendidikan yang harus dipergunakan ayah ketika mendidik anak. Begitu. Cuma nggak tahu panjenengan ini baru baca sekarang, mestinya ini kan pengantin baru yang mau punya anak baca seperti ini. Saya kira kada luar so, yes payet, gitu. Ya, nanti anaknya juga nggak ikut ngaji di sini, berdoai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampun suruk niki? Sampun nggih. Alhamdulillah, berarti nang mari nek ngono.
Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Halo. Pas nggih. Berarti dilanjutkan apa diteruskan? Ini mau tak selesaikan sampai halaman 203. Nggih. Kalau begitu nanti insya Allah pertemuan akan datang kita melanjutkan yang ketiga Bapak Ibu, kaidah-kaidah prinsip dalam pendidikan yang harus dilaksanakan oleh ayah. Sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian mulai datang sampai pulang dibalasi Allah Ta'ala pada setiap detiknya dengan pahala yang berlipat ganda. Dibalasi dengan mudahnya hisab atau tidak perlu dihisab ya, langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dibalasi dengan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya tutup. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.